Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ramadhani Yanugraha. Nama aku Risalia Rahmi. Ini sebagai apa nih? Alhamdulillah tahun ini kami berdua diamanati sebagai ketua atau pembantu umumnya di kepanitiaan. Mungkin sebelumnya ya, buat kayak kendala secara umum kan memang kenapa kita ngasih konsep 2 hari ini, karena yang pertama itu pasti kembali ke tempatnya ya. Karena adanya kendala tempat ini yang memang hanya menampung nggak nyampe 1.000, sedangkan wisudawan kita sekitar 1.100-an gitu kan. Jadi akhirnya muncullah konsep 2 hari ini gitu. Ada momen-momen berkesan bagi Kak Naufal sama Kak Risa. Momen berkesan? Wah, banyak ya gitu kan. Momen, aku dulu gitu ya? Oke, momen berkesannya itu... Ini kok ramai banget ya hari ini. Yang paling berkesan ya, yang paling berkesan. Mungkin ada 3 ya, kalau dikelompokkan, karena kan sebagai ketua banyak hal-hal yang harus dilakukan gitu. Tapi karena memang momen berkesan pertama itu justru karena saya yang harus mencoba untuk keluar dari zona nyaman gitu kan. Itu kan sangat berkesan gitu, contoh. Yang kedua sih, kalau momen yang paling ini ya jelas waktu hampir tidak ada kejelasan tentang wisuda itu sendiri gitu ya. Karena perjalanannya kita mungkin agak bingung karena diminta untuk disatukan wisudanya dengan wisuda Al-Azhar. Karena konsep kita sudah ada dan kita sudah berjalan, bahkan sudah izin langsung gitu ke dokter onalahnya. Dan kalau yang terakhir sih, momen yang paling berkesanku ketika hari kedua, hari terakhir itu, dan aku menutup acara gitu kan, setelah MC penutup. Terus kami dari panitia juga nutup, ngucapin salam, dan itu kayak lihat berdiri terakhir di depan wisudawan gitu, kayak ada sendu-sendu haru gitu ya. Kami panitia undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus wisudawan tepuk tangan semua, rasanya kayak rasanya tuh dapat banget gitu lah ya. Itulah kalau aku ya. Tuh. Halo kakak-kakak yang ganteng, keren, cantik. Halo, perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amal. Halo, nama saya Sarah Hazar Azhari. Nama aku Damir Daskafa. Nama Nakia Mina Natalia. Sarah sama Kak Ikhlas ini dari bagian mana? Kebetulan kami dari bagian bendahara. Dari bagian mana nih? Kak Mirdas sama Kak Nakia? Kebetulan kami diamanahi menjadi sekretaris beserta mustasyar ketua. Boleh gak ceritain ke kita momen jadi bendahara wisuda? Kalau khusus dari bendahara ya, itu karena mungkin dari setiap divisi ada yang niat bikin rancangan belanja, ada yang nggak niat. Jadi kita susah untuk mengkira-kira bahwa cukup nggak uang ini dari awal sampai akhir. Terus mungkin di tahun ini tuh rintangan yang kita hadapi itu lebih bervariasi ya, lebih variatif, lebih bermacam-macam. Jadi akhirnya kita dituntut untuk nggak hanya mengurus tentang arsip, tentang korespondensi, tapi kita juga dituntut untuk bisa melakukan berbagai macam keahlian atau di bidang-bidang yang lain selain di sekretaris itu sendiri. Kita pecah belah, kita ya siap ditempatkan di mana pun. Dan masalahnya terkhusus bagian acara beserta petugas-petugasnya, saya pribadi mohon maaf karena salah hagas tanggal untuk gladi petugas, akhirnya mengakibatkan batalnya gladi dan diubah harinya di esok hari dan mengganggu kumpul akbar seluruh panitia, jadi semua jadwal hancur kacau. Mohon maaf. Kalau dari saya pribadi, momen berkesan sama banyaknya, dan ada mungkin beberapa yang
menonjol gitu, paling berkesan dari mulai jadwal rapat BPH. Menurut aku itu sangat-sangat berkesan. Dari mulai waktunya yang enggak ada waktu pasti, alias dadakan, bisa sampai jam 3 subuh. Kayak wah, orang lain lagi istirahat gitu. Kita lagi berusaha memikirkan konsep dan lain sebagainya. Dan itu benar-benar berkesan. Terus pesan untuk bendahara selanjutnya di tahun 2024 berarti. Beberapa tahun ini mungkin panitia wisuda jadi sorotan penuh atas Masisir secara keseluruhan. Itu bukan lain dan tidak bukan adalah karena keuangannya. Jadi bukan karena, ya mungkin karena acaranya gede, melibatkan segala banyak aspek. Dan sisi lainnya adalah perputaran uang yang sampai di 1 miliar mungkin bisa dikatakan. Jadi ya santai aja, kalem. Itu ya walaupun banyak tapi ya tenang aja. Dijalaninya pelan-pelan, jangan panik, hitungnya pelan-pelan. Jangan terganggu atas tekanan yang dari luar. Itu malah nanti kerjaan kalian jadi kacau. Ada lagi gak, Mirdas? Mungkin kalau dari Mirdas yang mengesan banget sih ketika H-1 ya. Jadi sertifikat atau piagam wisudawan itu baru selesai itu H-2 acara. Nah, baru dikirim, lalu di print, lalu kebetulan aku sama Kak Risa di hari gladi, jadi aku berdua itu tidak mengikuti gladi. Ya, jadi ketika hari itu H-1 harus ke Masikoh terlebih dahulu untuk konfirmasi kehadiran kepada Maseh Masaye, lalu langsung mengambil sertifikat dan langsung berangkat ke KBRI. Dan kayak 1.300 lembar itu kita selesaiin ya sekitar 4-5 jam lah, kita stempel satu-satu, kurang lebih seperti itulah. Terus pesannya untuk bendahara tahun depan, yang pastinya kalian bakalan megang uang lebih banyak dari kita. Lebih teliti lagi dalam ngedatanya, ngitung uangnya, dan semoga kalian nanti juga dapat bendahara divisi yang sangat membantu kayak tahun sekarang. Terus juga semoga tahun depan juga bisa dapat mesin uang juga ya. Ya, seperti yang kita ketahui, kita emang harus berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Dan ketika wisuda ini, kita yang berencana, orang lain yang menentukan. Enggak, maaf. Maksudnya kita udah bikin timeline ya, tapi ada aja yang bikin kita molor gitu, bukan dari kitanya ya, seperti itu. Terus juga udah sih gitu, terus kayak lupa lagi aku. Ya, lebih teliti dan ya nggak apa-apa, uang sebanyak itu malah ya karena uangnya kebanyakan itu bukan uang punya kita, itu kayak uang mainan gitu bagi kita, karena kita sumpah jadi kayak nggak ngerasanya tuh kayak gitu karena saking banyaknya gitu, itu kayak ngegunung gitu pas hari pertama tuh. Dan untuk pesannya, untuk yang mau gabung jadi panitia, tetap semangat dan optimis aja, karena kalian nggak boleh dikat ya. Ada BTS ya. BTS sengaja biar. Sengaja banget. Ya, apa ya pesannya? Oh iya lagi. Peluk nggak sih, nggak boleh. Kalau pesan dari aku pribadi untuk bagi penerus-penerus selanjutnya ya, lebih ke jangan kaget dan harus siap, don't crack under pressure lah. Jadi jangan pecah di bawah tekanan apapun itu. Jadi kemungkinan nanti ketika kalian masuk panitia, nanti ada revisi atau ada tugas yang datang ketika malam hari, kalian juga harus siap saat itu juga untuk mengerjakan. Jadi satu tantangan yang pribadi saya di tahun ini adalah menaikkan tingkat standar bendaharaan atas Sarah. Jadi naik beberapa level karena setiap catatan mengikuti faturoh, terus faturohnya ditempel di kertas dan dikumpulin dibikin halaman sedetail mungkin. Wah, capek. Itu aja. Udah baik, terima kasih. Terima kasih.
Dari aku dulu atau kamu dulu? Iya, boleh Mang Pares dulu. Oke ya. Kenalin, nama aku Muhammad Rifki Alvarez. Nama aku Lutfiatul Maulidia dari KPMJB juga, Bogor. Nama aku Muhammad Rizky Ramadan, dipanggil biasanya Eki. Nama saya Kolbi Zuli Ali Murtado. Nama saya Akmal Faris Itza Rozan. Nama aku Nurul Fitria. Nama saya Sira Aziz. Nama saya Atika Salsabila Arta. Saya Muhammad Fikri Syariati Alvin. Halo, nama gue Abid Hafiz. Ya, nama gue Dadang Garpit. Bagian mana nih Kak Fales sama Kak Upi? Pendataan ya gitu ya. Nggak tahu ya jadi ikutnya apa ya. Pendataan. Alhamdulillah tahun ini diamanati sebagai koordinator divisi acara wisuda PPM Mesir. Tahun ini saya diamanati sebagai koor bagian perlengkapan, walaupun saya sebagai pengganti dari saudara saudara Surya. Sebenarnya saya bukan jadi koor tahun ini, tapi ya karena saudara Surya lagi berhalangan, maka saya menjadi penggantinya Bang Surya. Aku sekarang diamanahkan menjadi koor publikasi wisuda. Publikasi, boleh jelasin sedikit nggak sih publikasi itu apa? Publikasi itu pokoknya yang megang akun Instagram, akun Facebook, sosial media yang berkaitan dengan wisuda, terus yang mengupload konten buat berita acara dan lain sebagainya. Alhamdulillah tahun ini lagi-lagi diamanahi untuk menjadi kepala MasterChef. Kebetulan saya di sini diamanahi jadi bagian koordinatornya bagian desain. Dari divisi dokumentasi. Oke, Kak Fares sama Kak Upi. Boleh ceritain nggak sih momen-momen kakak waktu jadi koor ya? Iya. Koor bagian pendataan. Kamu dulu? Yeah. Aku dulu. Mang Pares dulu. Oke. Awal-awal diamanahin Risa untuk jadi koor karena Risa yang ngechat aku kan. Ya, dia jadi koor. Awal-awalnya aku mungkin agak pesimis ya. Karena ada bayang-bayang yang di tahun lalu aku bayangin itu, Res, kamu loh nanti dihadapin sama 1000 lebih pendaftar loh. Gimana loh gitu. Res, kamu nanti nyusun plakat 1000 lebih loh. Gimana gitu. Tapi ternyata ketika sudah dijalani, 1000-an itu adalah hanyalah angka gitu. Jadi ketika jalanin ya fine aja gitu, biasa-biasa aja gitu, nggak ada masalah, alhamdulillah. Tambahin Pi. Ya. Terus kalau aku dari Mang Pares sendiri nyari partner koor, akhirnya aku kaget, aku nggak expect nih bakalan ternyata di tahun yang terakhir ini, yang tahun selanjutnya aku bakal wisuda, ternyata di tahun sebelumnya aku dikasih amanah, dikasih kepercayaan sama Mang Pares, apalagi sama BPHSC buat jadi partner Mang Pares di pendataan ini gitu. Mang Pares tuh bujuk aku gitu loh lewat WhatsApp gitu, kayak jangan-jangan Mang Pares ini buaya gitu ya, ternyata yang nggak tahu juga sih. Tapi alhamdulillah dengan segala tawaran Mang Pares itu kayaknya menarik banget, dan akhirnya ya endingnya seperti ini. Stay tune guys sampai akhir gitu. Terus momen-momen selanjutnya itu, kita itu selain dikenal sebagai divisi pendataan, kita juga dikenal sebagai divisi konten kreator gitu ya. Karena mungkin setiap momen itu, setiap kita nyusun plakat, kita nyusun sertifikat, pasti ada konten-konten gitu. Nanti juga untuk hari wisuda itu ada 4 konten, nanti stay tune, nanti keluar. Dari pendaftaran itu kan 3 hari sampai pada akhirnya di hari kelima ya. Hari kelima itu kita di hari pertama aja udah bisa ngumpulin uang dengan 700 lebih pendaftar gitu, dan itu kita merasanya dalam 1 hari kita bisa mencetak uang sebanyak itu, dan kita jadi merasa kayak raya gitu ya guys, padahal itu bukan uang kita gitu. Jadi kayak merasa motivasi buat jadi orang kaya guys, keren banget. Oke, selanjutnya mungkin banyak momen-momen lucu ketika kita berdua itu ngejawabin hotline wisuda gitu ya. Jadi mungkin kita tuh sebenarnya setiap informasi yang kita share tentang wisuda itu udah kita share di grup wisudawan masing-masing. Mungkin karena yang namanya masisir ya, mungkin ada yang udah kita share malah ditanyain lagi gitu. Apalagi mungkin ketika ada pendaftaran itu ada yang meminjam uang
karena waktu itu dia gak sempat buat datang ke sana dan gak bisa ditransfer kan waktu itu. Jadi ya kita sendiri yang minjemin uang ke mereka gitu. Ada 1 orang pendaftar. Terus ada juga ketika ada masalah nih dengan wisudawati nih tentang masalah sesuatu, ternyata tidak bisa keluar titik temunya dan akhirnya dia itu ngadu ke orang tua dan sampai diancam-ancam, Ustadz kalau kamu ada apa-apa dengan anak saya, kamu akan dituntut gitu Ustaz gitu. Jadi kundang, dibantu. Tapi ya dengan adanya semua itu kita jadi lebih belajar lagi tentang bermuamalah atau menanggapi orang-orang gitu. Gitu sih. Dengan kita menjadi hotline wisuda gitu. Paling ada sih momen lucu ketika hari H wisuda. Jadi waktu itu tuh ada 1 orang wisudawan yang kita kira itu dia ngundurin diri. Ternyata ketika dia dipanggil, loh, kok dia datang loh di situ loh, kok ada orangnya gitu. Tiba-tiba ketika udah beres sertifikat selesai, dia ngambil plakat ke kita. Ternyata kita salah ngasih plakat ke dia gitu, malah plakat yang selanjutnya yang kita kasih. Jadi waktu itu ada sedikit antrian lah di tempat plakat itu. Jadi pada ngantri di tempat. Jadi ketika itu ditukarlah plakat semuanya sampai ke belakang itu, sampai yang udah ngambil plakat itu, dan akhirnya ada 1 plakat yang jatuh dan cerak gitu. Dan pecah gitu. Oh iya. Kalau kesan yang salah satu kesan lucu buat aku ya di pendataan itu, dan bersyukurnya aku bisa kumpul sama mereka, punya anggota seperti mereka, punya koor seperti Mang Fares. Itu adalah selain aku belajar pendataan dari Mang Fares dan mereka, aku juga belajar apa coba guys? Belajar bikin TikTok. Itu enggak, karena aku tuh gak punya TikTok kan. Aku tuh ini banget sama TikTok karena aku gak bisa mainnya gitu. Jadi aku gak punya TikTok. Dan akhirnya diajarin sama mereka sampai mungkin aku yang pegang kamera dan aku tuh kayak gini Kopi, kayak gini gitu. Itu benar-benar memorable banget buat aku. Jadi diajarin pendataan dan bikin TikTok juga keren banget. Mungkin ada beberapa kejadian-kejadian menyentuh ketika teman-teman kita itu selesai beres wisuda gitu. Jadi ceritanya itu ada kan setelah beres wisuda ternyata kita foto-foto dan lain-lain, bikin konten beres selesai. Ternyata aneh nggak expect sebenarnya. Ternyata rasa kepemilikan kita itu sampai sejauh gitu. Ada yang nangis-nangis, ada yang VN di grup, kalian tuh beda gitu dari yang lain. Saya VN sampai ngetik gitu. Inisialnya Yasmin dan Salwa. Gitu. Jadi mungkin pesannya kalau kalian merasa di tahun sekarang itu merasa punya chemistry yang kuat, gabung lagi di pendataan tahun selanjutnya. Jadi aneh pesan ya. Jadi apa yang kita telah buat tahun sekarang ini, hubungan yang kuat itu, coba kalian teruskan di tahun selanjutnya. Coba bisa dibayangin dari teman-teman kita ini anggotanya, mungkin mereka itu kita awalnya ragu karena dalam salah satu dari mereka itu mereka tuh bahkan kalau lagi nggak punya kerjaan mereka main game sendiri, main HP sendiri, sampai kita kasih tugas nih biar dia tuh gimana caranya biar bisa muamalah sama teman-temannya. Tapi di endingnya dia tuh malah jadi anggota yang paling nangis di antara kita gitu, sampai yang tadi Vianin Yasmin. Yasmin terima kasih karena sudah menjadi bagian dari kita juga. Oke. Ada lagi? Udah cukup. When I'm without you I'm crazy. 자 어서 내 손을 잡아. We are made of each other, baby. You are my universe, and I just wanna put you first. You are my universe, and you know that I'm inside. Oh yeah. Ini serius Ustadz. Momennya mungkin panjang ya. Ada dari pra, mungkin dari persiapan sampai bahkan dari saya mencari partner saya sampai ketemulah nama Nurul Fajri itu banyak nama-nama yang akhirnya itu terbuang gitu karena
ada yang lagi nggak di Kairo, ada yang lagi di Indo, lagi di Saudi dan sebagainya. Dan untuk setelah itu ada kita nyari anggota, dan tahun ini alhamdulillah itu kita ada oprek, dan mungkin itu juga sebagai tantangan saya dan Fajri untuk bagaimana mencari anggota yang ideal sebagai divisi acara. Alhamdulillah terkumpullah beberapa anggota, karena tahun ini anggota kita lebih banyak dari tahun kemarin, karena memang ada beberapa konsep yang berbeda, dan yang pastinya kuota wisuda tahun ini ditambah dan lebih banyak dari tahun kemarin. Jadi akhirnya kita juga mau nggak mau harus menambah personil kita untuk divisi acara. Momen-momennya mungkin lebih ke persiapannya. Ada persiapan, dan hari H juga itu sebagai momen yang nggak bisa dilupain lah. Persiapan banyak banget persiapannya. Mulai dari kita nyari petugas, mulai dari kita seleksi MC dan sebagainya, mulai dari kita ngomongin konsep, mulai dari kita membahas data wisudawan. Nah, data wisudawan dan konsep itu tidak ada yang fix sampai hari H. Nah, konsep itu sering kali berubah. Saya dan Fajri udah ngerancang konsep sedemikian rupa, terus sampai besoknya berubah lagi, ada masukan lagi, berubah lagi, sampai H-1 geladi, karena memang medannya yang tidak seperti apa yang ingin digambarkan hari H, akhirnya berubah lagi konsepnya. Bahkan sampai hari H pun konsep kita berubah, karena banyak banget persiapan, dan itu yang membuat kita momen-momen itu, bonding itu yang akhirnya membuat kami sebagai divisi acara itu bondingnya kuat. Lalu momen-momen juga kita itu saat hari H ya, karena memang anak-anak acara tuh pasti yang berdiri di auditorium itu mungkin kebanyakan anak acara. Jadi anak acara ini mungkin full berdiri di dalam auditorium, nggak ada yang di luar. Mungkin yang keluar hanya saya dan Fajri sebagai koordinator untuk monitoring aja gimana keadaan di luar, gimana keadaan dalam dan sebagainya. Momen-momen banyak banget di hari H. Ada yang wisudawan tuh, ada yang lucunya tuh kayak wisudawan tuh, ada salah satu wisudawan yang nanya pas mau takrim, kebetulan takrim itu adalah dokturoh. Terus wisudawan tuh ada yang nanya ke anggota saya, Ustadz, itu ibu-ibu siapa ya? Maksudnya itu kayak itu kan doktoral gitu. Ditanya itu ibu-ibu siapa gitu. Itu banyak momen lah. Oke, kesannya dari saya mengutip kembali dari jargon panitia wisuda sendiri, Salute Familia, yang menggambarkan keadaan panitia itu sendiri sebagai keluarga, sebagai familia, kalau bahasanya Ustadz Noval. Dari bagaimana kita membonding antara satu sama lain, bagaimana kita mengedepankan kekeluargaan gitu. Karena kalau dari acara itu kami tuh susah banget gitu nyari jadwal yang benar-benar kosong untuk rapat. Karena jalur rapat pun itu lumayan padat, dan jadwal timeline divisi acara tuh lumayan rapat, apalagi udah kita nyampe bulan akhir Oktober sampai hari H itu udah hampir seminggu itu kita bisa 5 kali ketemu, libur tuh cuma 2 hari sehari, itu begitu. Jadi itulah di momen itulah kita membonding, membangun rasa kekeluargaan kita di situ, dan dari umur juga kayak beragam gitu umur gitu. Kayak ada yang 2004 gitu kan, sedangkan saya 2004 juga. ada yang 99 sebagai itu, kayak lintas generasi, tapi akhirnya kita nggak ngelihat umur gitu. Kalau emang kerja ya kerja bareng, kalau ya kita lagi bercanda ya bercanda gitu. Itu mungkin kesannya seperti itu. Untuk pesan untuk teman-teman divisi acara tahun depan ataupun koor ya, untuk umumnya mungkin divisi acara tahun depan mungkin jangan sibuk-sibuk gitu. Kalau emang mau masuk divisi acara, antum tolong jangan orang sibuk-sibuk gitu. Karena tahun ini tuh anak divisi acara tuh sibuk-sibuk gitu. Ada yang di kekeluargaan, ada yang di senat, ada yang di PPMI, ada yang di afiliatif dan sebagainya. Sedangkan saya sebagai koor itu orang pengangguran sebenarnya. nggak yang
yang nggak ada kerjaan sama sekali gitu, kecuali sudah ini. Jadi mungkin jangan terlalu sibuk banget karena kita juga punya timeline, kita punya jadwal yang memang harus diselaraskan bersama untuk rapat, untuk bekerja dan sebagainya. Dan yang pastinya pesan untuk koor tahun depan, koor acara itu tidak semudah dibayangkan ternyata. Saya ngerasain tahun kemarin sebagai anggota, ternyata kehektikan koor itu mungkin 3 kali lipat daripada anggotanya. Kita harus ngurusin materi kumpul, kita harus buat PowerPoint, kita harus bikin data file dan sebagainya. Kita harus membonding lagi, itu juga PR. Ya untuk koordinator tahun depan siap-siap aja dari sekarang ya. Kalau bisa jadi karena tugas koordinator ini lebih berat gitu daripada anggota. Ya sekian dari saya, mungkin ada lagi. Terima kasih. Di bagian perlengkapan sendiri itu banyak ya yang perlu dikerjain karena job desk-nya tuh bisa dikatakan setiap hari adalah hari bekerja. Udah kayak PNS aja nggak sih? Jadi kalau untuk bagian perlengkapan banyak pekerjaannya, kalau bisa dikatakan menyiapkan atribut wisudawan seperti selempang, habis itu kalung medali, terus menyiapkan foto booth untuk tempat foto. Dan mungkin masih banyak sih yang perlu dikerjakan. Salah satunya yaitu ketika ke Bomba. Bomba itu nama tempat ya. Jadi ketika di Bomba itu karena memang kita membuat banyak ya, kita membuat banyak plakat, kita nyablon juga di situ, bikin gantungan kunci Ali Azza juga di situ. Jadi kita harus memang benar-benar bisa bermuamalah, bisa mengambil hati Bomba. Alhamdulillah dengan rahmat Allah juga kita dengan Bomba sudah seperti anak dengan bapaknya. Jadi ketika kami setiap kami ke sana itu pasti disambut Ami Bomba. Habis itu pasti ada yel-yel dulu. Bomba number one. Sampai semua harga itu ya mungkin pertama ketika kita survei itu harganya segitu. Alhamdulillah bisa diturunin. Setidaknya dapat potongan. Jadi dengan kita mengambil hati Bomba, alhamdulillah pekerjaan tidak molor seperti biasanya. Tidak seperti biasanya di sini itu karena memang orang Mesir terkadang itu suka mengulur-ngulur pekerjaan. Kalau saudara Kolbi tadi menyebutkan namanya kesan tentang namanya Bomba, mungkin saya sebutkan dari ke anggota saya. Anggota saya itu sangat bermacam-macam. Dari ada yang namanya orang yang lucu banget, ada yang orang meme, ada yang orang yang pendiam. Tapi alhamdulillah anggota saya kami koor bisa menyatukan namanya anggota-anggota saya yang sangat beraneka ragam. Misalkan waktu itu pernah kumpul evaluasi. Waktu itu kita emang perleng itu emang ya banyak evaluasinya. Sampai ada yang ngomong terus dia nangis gitu. Kita sampai dia tuh nganggap bahwasanya perleng ini adalah keluarga gitu kan. Keluarga sampai dia nangis. Tapi tiba-tiba teman anak yang lucu ini dia ngomong, "Doh, perleng ini bukan keluarga saya itu di rumah." gitu. Dia ngomong kayak gitu. Sampai saya tuh, iya juga ya, perleng juga bukan keluarga saya juga di rumah gitu. Saya juga kaget, tapi itu membuat saya lucu gitu, membuat saya ketawa gitu kan. Itu dari anggota. Terus momennya kesannya lagi mungkin sama penjahit. Mungkin tantangan di tahun ini kan pembuatan selempang, pembuatan tali mendali kan dengan jumlah yang sangat banyak. Dari tahun per tahun tuh selalu meningkat. Tahun kemarin cuma 800, sekarang ada 1187 atau 85
Itu merupakan tantangan bagi kami, bagi para penjahit, untuk membuat namanya sebanyak itu dengan waktu yang sangat terbatas. Itu sangat merupakan tantangan buat kita. Dan momen lagi itu waktu kita, momen berkesan Perleng itu waktu kita belanja ke Atabah. Itu sangat berkesan, dimana kita harus namanya mengejar waktu, harus namanya mencoba nego dengan pedagangnya. Itu merupakan tantangan buat kami juga. Kalau untuk teman-teman sendiri memang gokil sih teman-teman perlengkapan. Ya di tengah peliknya, sibuknya kita bekerja yang mana tiap hari membutuhkan tenaga, pikiran, habis itu jalan ke Atabah, jalan kaki siang-siang. Tapi rasa penat itu, rasa capek itu tuh seketika hilang ketika kita udah ngumpul jadi satu. Habis itu ada satu nyeletuk tentang lelucon, guyonan, entah itu meme, entah itu apalah, sampai akhirnya yang terkena virus itu bukan hanya perlengkapan saja, sampai hampir satu panitia semuanya terkena virus itu. Memang gokil tahun ini teman-teman perlengkapan tahun ini, gokil. Untuk pesan-pesan buat teman-teman perlengkapan tahun depan, jadikan Perleng itu mempererat satu sama lainnya. Karena memang di Perleng kerjanya tiap hari, nggak hanya pikiran saja yang dikuras, namun juga tenaga. Tapi mungkin ini bisa jadi adat ya tiap tahunnya, atau mungkin antum punya cara sendiri untuk mencarikan suasana. Dengan lelucon, dengan ketawa bareng, itu sudah bisa mengobati penat, letih kerja seharian. Dari siang sampai malam itu bagi kami obatnya adalah ketawa. Mungkin untuk pesan koor tahun depan, pesan saya cuma satu: cari anggota yang suka meme. Itu adalah kunci dari namanya kesuksesan Perleng. Dimana anggota yang suka meme adalah kunci dari namanya kerja kita, kunci dari namanya mood itu datang lagi. Dan satu lagi kesan tadi yang saya lupa, dan saya berpesan kepada saudara Taki, Bang Taki yang saya cintai, yang kami anggota Perleng cintai, untuk tahun depan jangan membuat stiker yang berbentuk bulat. Karena itu merupakan suatu horor buat kami. Cerita horor buat kami. Karena gimana? Kenapa? Karena kita memotong stiker yang bulat-bulat itu sebanyak 1250. Itu merupakan, dimana itu H-3. Itu merupakan penyiksaan buat anak-anak Perleng. Tapi nggak apa, anak-anak Perleng tetap gokil. Walaupun Bang Taki kayaknya setahun ke depan akan dibully sama Perleng tentang bulat-bulat itu. Itu mungkin dari kami. Publikasi itu pokoknya yang megang akun Instagram, akun Facebook, sosial media yang berkaitan dengan wisuda, terus yang mengupload konten buat berita acara dan lain sebagainya. Momennya sih ya mungkin lebih ke ini ya, karena miskomunikasi ketika penguploadan konten. Terus kalau misalnya ada konten yang salah, belum lagi kalau misalkan ada yang telat uploadnya, konten dadakan dan lain sebagainya. Publikasi itu sebenarnya agak susah-susah gimana gitu ya buat dibondingnya, karena kan kita tuh kerjanya online gitu, jadi gak banyak kerja yang bareng-bareng yang benar-benar ketemu. Kan kalau misalkan sering ketemu, sering bareng-bareng itu kan kayak bener-bener nyatu kan chemistry-nya. Tapi karena publikasi ini kerjanya tuh banyak online, jadi tuh kayak agak menjadi menjadi tantangan gitu tersendiri buat aku buat menyatukan anak-anak publikasi gitu. Cukup di publikasi ini karena kita banyak minta prakata gitu kan ke orang-orang yang terkenal. Sempat kemarin juga tuh dapat bisa berkesempatan langsung bertemu sama Ustaz Oki, walaupun pada akhirnya nggak bisa ada prakata dari beliau. Terus juga berkesempatan punya WA-nya Pak TGB. Walaupun juga nggak dapat juga perkata dari beliau. Terus banyak sih tantangan dan rintangan juga selama di publikasi. Dan kalau pesan buat anak publikasi selanjutnya, buatlah divisi ini sekreatif mungkin dan
publikasi itu adalah wajahnya dari wisuda gitu. Orang-orang tuh ngelihat wisuda tuh ya dari sosial medianya gitu. Jadi buat seaktif mungkin dan se-update mungkin gitu. Gimana caranya buat wisuda tuh makin meriah dengan divisi publikasi gitu. Sudah, terima kasih Kak Nurul. Oke, sama-sama. Banyak sih. Mau Mbak Banyak dulu banget atau? kayaknya tuh sebulan gak cukup deh buat cerita ini. Karena momen di kita ini menurut saya semuanya berkesan. Mungkin bisa Mbak Atika duluan. Momen yang mana nih? Pokoknya tuh kayaknya yang paling berkesan mungkin selama masakin buat per divisi kali ya. Itu kan per kelompok. Jadi tuh tiap kelompok itu mungkin mereka juga ada yang karakternya masing-masing gitu loh. Kayak kelompok 1 sukanya goreng orang. Bener suka goreng orang. Terus kalau kelompok 2 gimana kelompok 2? Ya. Nggak tahu. Pokoknya mereka itu suka-suka mereka gitu loh kalau masak. Ada juga mungkin salah satu dari anggota kita itu karena saking pinternya. Jadi tuh ngerebus telur sama apa sih? Bihun itu tuh digabungin gitu loh. Sedangkan telurnya itu belum dicuci. Nah iya, jadi mohon maaf nih ya, mohon maaf baru kita bongkar gitu. Nah, jadi tuh itu kalau nggak salah tuh waktu masak soto pertama kali request soto apa iya, ya? Divisi pendataan apa? kayaknya. Pendataan. Nah itu. Nah semoga perut-perut pendataan gak kenapa-napa ya gara-gara telur kita. Oh nggak bisa. Kalau dari aku pribadi sejauh ini momen yang paling berkesan sih pas di hari pertama sama hari kedua, karena selama ini kan kalau kayak piket masakin divisi itu kayak kita nih terlalu masing-masing gitu, kayak terlalu kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu. Tapi yang bikin saya sangat berkesan itu ketika hari pertama, hari kedua ini mereka ini tanpa di briefing banyak tuh mereka nih saling sinkron gitu loh. Jadi chemistry-nya tuh malah makin kelihatannya tuh di hari pertama sama hari kedua pas wisuda. Kita nih saling gercep, langsung satset, ketika ada konsumsi langsung diambil, langsung ada kekurangan segala macam tuh langsung dilengkapi. Cuma sama menurutku mungkin yang bikin beda dari divisi lain, setelah hari pertama kan mungkin divisi lain tuh langsung istirahat gitu. Sedangkan saya, Atika ini harus melengkapi apa yang habis di hari itu untuk konsumsi, kayak buat masai segala macam. Itu menurut saya momen berkesan sih, ketika yang lain mungkin sebagian besar udah istirahat, tapi kita berdua nih masih harus terus belanja melengkapi apa yang kurang gitu. Itu sih. Kesannya mungkin dari kebanyakan panitia yang aku ikutin ya, kayaknya tuh mungkin panitia wisuda ini tuh kerasa banget gitu loh kekeluargaannya. Nah terus mereka itu tuh pada nge-backing kerjaan yang nggak selesai gitu. Kayak terkhususnya dikonsumsi gitu loh. Cewek-cewek aja tuh bisa ngangkat kardus loh. Kardus air sama ngangkat tender-tender yang datang gitu sih, jadi wanita kuat. Nah, terus kemudian untuk pesan tahun depan, sebelum sampai hari H itu, selama pekerjaan 2 bulan itu sering-sering untuk komunikasi gitu, sering-sering untuk saling mengerti, sering-sering ya bangun chemistry lah, karena itu paling penting sih. Karena kalau ada miskomunikasi sedikit aja, itu akan bahkan rancu lah semuanya. Jadi kedepannya ini harus tetap selalu kompak. Udah selesai ya? Oke, terima kasih. Ya sama-sama. Calvin, bagian desain pasti ada momen selama menjadi bagian desain nih. Boleh deh cerita ke kita mau apa aja selama bagian desain. Untuk momen-momennya ya. Untuk momen-momen dari bagian desain sih sebenarnya untuk tahun ini mungkin Ana seneng banget dengan anggota-anggota desain Ana yang tahun ini. Pertama, full anggota Ana dari anggota oprek. Ya, terus kenapa? Karena di situ Ana pengen tahu siapa sih orang yang benar-benar siap untuk kerja, entah revisi yang harus
harus cepat dan harus kayak pokoknya harus ya entah tengah malam juga. Itu yang ana kesan ana banget untuk anak-anak desain tahun ini kayak gitu. Jadi mereka kadang tengah malam jam 1, jam 2, jam 3 ana chat juga oh mereka masih online nih. Jadi kayak wah bersyukur banget itu sih. Kesan pesan untuk tahun ini sih alhamdulillah udah ana sebutin sih tadi. Orangnya cepat, orangnya cekatan juga, dan ya bisalah diajak kerjasama meskipun tengah malam ya, jam 2, jam 3. Alhamdulillah juga masih bisa ngerjain revisi yang mendadak. Itu sih menurut Ana yang wah luar biasa banget gitu. Susah loh nyari anak-anak desain yang kayak gitu, soalnya Ana pribadi ya kalau nggak di panitia wisuda ini, kalau Ana nggak mau, misalnya Ana malas ngerevisi, ya udah Ana tinggal. Itu Ana misalnya bodo amat kayak gitu. Tapi ya karena di sini ya karena nggak tahu ya, pokoknya panitia wisuda tuh kayak beda aja gitu lah. Oh iya, satu lagi, kenapa desain ini dengan konsep sebenarnya Ana tuh di sini cuman anggota biasa gitu kan. Karena SC kita ini membutuhkan koor ya kan, aslinya kan si SC itu rangkap jabatan menjadi SC dan koor, dan karena nggak bisa akhirnya saya pun dimintain menjadi koor gitu. Untuk kedepannya mungkin lebih bervariatif lagi. Gitu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Hafiz. Sama-sama. Oke, sebenarnya kalau pertanyaannya adalah momen apa yang berkesan, gue sulit untuk menjelaskan momen mana itu. Gue sebenarnya lebih ke gue berkesan terhadap anak-anak dokum tahun ini sih. Karena dokum tahun ini cukup spesial lah. Orang-orangnya baru, bahkan sejujurnya gue sendiri tidak begitu yakin dengan komposisi dokum tahun ini. Tapi ternyata di hari H, di 2 hari tersebut, mereka benar-benar luar biasa. Bahkan mereka itu lebih sigap daripada gue sendiri sebagai koornya. Momen-momen berkesan, ya pastinya selama saya menjadi anggota Kakak Abid, saya di sini sebagai anak baru dokumentasi ya, baru masuk tahun ini di panitia wisuda, saya mendapat banyak ilmu sekali. Aduh, masya Allah. Mendapat banyak ilmu sekali dari ngatur, dari pasang lighting, ngatur lighting, lepas bongkar lighting lagi. Habis itu apalagi ya, pokoknya trainingnya seru deh. Habis itu asli gue bingung mau ngomong apa lagi. Terus selama jadi anggota ya teman-teman juga asik semua ya cowok semua soalnya ya. Habis itu beli nggak boleh. Ada cerita momen lucu, nggak tahu ya, saya orangnya lucu banget soalnya, jadi saya bingung milihnya. Ya emang ada masalah sedikit, cuman bisa kita atasi lah sebagai anggota. Ya panik dikit nggak goyang lah. Cerita mungkin ini ya kali ya, di hari kedua wisuda itu kan hari pertama kita itu udah cukup capek ya, dan kemudian di hari kedua itu malamnya tengah malam lah, kita tuh harusnya ngambil barang-barang untuk hari keduanya itu kan, kamera dan sebagainya. Tapi alhamdulillahnya di hari kedua justru kita lebih santai karena kita lebih menguasai lapangan dan udah evaluasi dari hari pertama. Momen-momen lucu pastinya banyak ya. Wisuda dan wisudawati itu gak serius-serius semua, kadang lucu-lucu juga semuanya. Jadi karena kebetulan saya diamanatin oleh Kakak Abid sebagai foto panggung bersama teman saya dengan namanya Nadib dan Habil, ya kita emang nggak kelihatan kayak orang foto panggung, emang kayak orang tukang kita mukanya emang. Ya maaf aja ya, tapi kita pegang kamera asli. Ya karena kebetulan di foto panggung kan, entah itu wisudawannya malah lari ke sebelah kanan sih, padahal itu Sukrawata itu udah jelas-jelas dikasih di kiri gitu, atau mungkin waktu baris ngantuk dikit nggak bisa apa gitu ya. Itu boleh nggak ngomong kayak gitu? Nggak boleh ya? Boleh ya. Aduh. Ingat teman-teman, untuk semua dokumentasi ya, barang-barang itu kita list waktu acara. Jadi jangan sampai ada yang hilang gitu. Itu riskan banget gitu. Itu kayak tutup lensa. Itu masalah teman-teman. Tutup lensa loh, itu disarok cuma 80 le, 30 le.
Itu masalah sampai semalaman kita nyari sampai ACC tutup. Itu pokoknya ya kita tutup GoPro juga itu emang drama-drama koplak gitu udah. Jam tangan ya. Ya. Ini disebutin semua masalah teman-teman saya ya. Bukan masalah saya semua ini. Sorry aja. Untuk panitia wisuda sendiri menurut gua dia punya tempat tersendiri di hati gua, karena menurut gua pribadi ya, sepanjang acara yang pernah gue ikutin sebagai panitia wisuda itu yang paling keren, yang paling bergengsi dan paling sayang untuk ditinggalkan kalau misalkan kita punya dapat kesempatan itu. Mungkin itu aja sih. Selama jadi anggota ya, itu aja sih ya teman-teman ya. Dokumentasi di Masisir tuh mahal ilmunya. Jadi kalau misalnya ada kepanitiaan yang sekiranya emang bisa ngasih antum kesempatan, ilmu atau enggak mentor yang bagus, itu diikutin lah. Terus selama jadi panitia, all out, ambil sebanyak-banyaknya, manfaatin. Terus jangan lupa setelah selesai dari panitia, terapin di kepanitiaan lainnya biar semua dokumentasi Masisir itu berkembang. Mantap. Kata-kata hari ini, ya, jangan lupa sarapan bubur ayam hari kedua, karena kalau sarapan dengan senyuman jam 10 udah lapar. Gak lucu lagi ya. Ya, jadi dokumentasi itu divisi yang lumayan banyak kerjaannya. Bahkan kerjaannya itu yang sebelum dan saat dan sesudah. Ya, bahkan saat ini juga saat rekaman ini berlangsung atau saat kita direkam ini, kami tim dokumentasi masih bekerja, bahkan baru hari pertama editing. Love you, dadah. Tau nggak yang gini, dadah. Ayo masuk. Mana semuanya. Masuk. Ada yang depan, boleh. White ini. Aduh. Ya, inilah wajah-wajah dokumentasi ya wisudawati. Emang mengucapkan terima kasih. Kenapa? Ya, atas usaha antum menonton sampai akhir. Ya, pasti antum gabut kan di rumah kan? Atau nunggu makanan tausil. Loh. Oke, cukup. Assalamualaikum. Dadah. HP. Gue pengen tahu dah, gue jawabnya gimana? Gua nggak mau tahu. Gak anjir. Langsung. Oh iya. Bisa dikat. Iya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifatul Hajami Ataki, biasa dipanggil Taki. Kekeluargaan Gama Jatim, di sini sebagai pembantunya ilustrator. Halo, aku Hanifah Ramadanti, biasanya dipanggil Hanif dari KMM. Aku sebagai ilustrator di sini. Kak Taki sama Kak Hanifah, Kak Hanif, apa sih peran kalian sebagai di panitia wisuda ini tahun ini gitu? Kalau aku sendiri, aku di sini sebagai di panitia wisuda sebagai steering komite. Tapi kalau di ilustrator sebagai pembantunya Hanif memang. Gimana sih awal mula kalian bisa dapetin ide gitu buat membuat maskot convocation ceremony tahun ini gitu? Awal idenya dari mana? Mungkin dari aku dulu ya. Kebetulan pertama kali emang konsepnya, seluruh konsep desain tahun ini pertama kali itu aku yang buat pertama kali konsep desainnya. Dan kebetulan waktu itu begitu nanya ke temen, ada nih namanya Hanifah Ramadanti, ilustrator. Wah,
ilustrator nih, belum pernah ada di Masisir kan orang yang pakai ilustrator. Maksudnya dalam artian desain yang digabung sama ilustrator itu di Masisir jarang. Terus akhirnya mulailah itu cari namanya Hanifah, siapa, ilustratornya gimana, cara gambarnya gimana, style gambarnya gimana. Terus begitu udah serak sama Hanif, akhirnya ya ngajak Hanif ke ilustrator. Itu sih pertama kali, karena emang pengen ngebuat di Masisir itu ngebuat desain yang semi ilustrator tapi semi fotografi dan grafik dan desain grafis gitu. Oke, jadi pertama kali itu kayaknya dihubungin sama Karisa enggak sih? Iya. Pokoknya ada 4 orang lah yang ngechat aku buat menawarkan gitu. Mau nggak jadi ilustrator di kepanitiaan Wisuda kali ini. Waktu itu kayak ragu juga karena aku lagi ngerjain salah satu project juga dan posisinya waktu itu aku lagi di Indonesia, nggak lagi di Mesir. Kemudian akhirnya ambil karena aku pengen kasih kesan buat wisudawan dan wisudawati tahun ini, terutama umdah pertamaku waktu aku baru nyampe di Mesir wisuda tahun ini. Jadi kalau ditanya kenapa ada Ali dan Aza, awal mulanya karena uni aku wisuda. Dalam membuat maskot ini tuh ada nggak sih filosofi dari Ali dan Aza ini? Boleh dari Kak dulu. Filosofinya apa ya? Karena emang kebetulan aku lumayan suka nonton film kartun kan. Jadi pas ngelihat ada nama ilustrator ini langsung kepikiran buat wah bisa nih di kartun digabungin nih. Nah makanya dari situ mulai kayak pertama kali sebenarnya nge-brainstorming sendiri. Nge-brainstorming gimana nanti si maskot ini yang waktu itu belum ada namanya. Si maskot ini gimana caranya biar bisa menarik. Stylenya gimana, ceritanya gimana. Pertama kali nge-brainstorming sendiri. Kalau misalnya mau ngeliat ini ada, ini merchandise kita, keren gak sih? Keren parah cuy. Tepuk tangan. Nah, ini ada pertama kali itu hasil brainstormingannya di kertas ini. Ya, kita jadi beauty vlogger. Oh ini salah kamera, sorry. Ya ini pertama kali hasil brainstorming sendiri. Ini sebelum akhirnya dimajuin ke ilustrator. Setelah dimajuin ke ilustrator, namanya ilustrator mungkin ya karena aku juga lumayan suka sama dunia ilustrasi. Jadi aku ngerti setiap ilustrator itu pasti punya pendiriannya sendiri, makanya harus diomongin. Dan untungnya Hanif adalah tipe orang yang tipe orang yang adalah dia tuh mau ngomongin, mau diajak diskusi, akhirnya diskusi lah. Di situ ada beberapa brainstormingan, hasil brainstormingan kita berdua, mungkin nanti bisa ditunjukin. Aslinya ada tapi di HP kecil banget. Ini dia, ting nanti aku kasih. Ting, gak tau di sini, ting, gue coba berkali ting, nah oke di situ. Ntar itu ada hasil brainstormingan. Jadi waktu awal pertama kali disodorkan tentang you should make a mascot for this graduation ceremony gitu kan, aku pertama kali mau nyoba ngasih tahu ke teman-teman Masisir gitu, karena selama beberapa tahun aku di sini stigma kalau Masisir ideal tuh selalu satu gitu, Mumtaz Alatul gitu, yang kuliahnya cepet, yang ngaji, terus kemudian dengan segala macam kehidupannya gitu. Jadi kayak waktu aku masih maba rasanya penggambaran tentang Masisir yang bagus tuh cuma satu gitu, sedangkan yang lain tuh enggak. Padahal kita sebagai mahasiswa itu harus ada guna kata maha di depan kata siswa itu gitu. Nah karakter Ali dan Aza pertama kali kita coba buat gitu ya Kak. Kita pengen ngasih tahu ke teman-teman Masisir kalau misalnya buat jadi Masisir ideal tuh gak cukup dengan satu stigma yang terbentuk, nggak cukup dengan satu cara aja gitu. Padahal ada banyak cara, salah satunya itu dengan Ali dan Aza. Nah si Ali ini tuh dia nggak akademis banget. Salah satu yang aku poinkan di sana, dia itu tiap tahunnya selalu najah mankul pakai satu madah. Nah, aku ketemu orang yang seperti itu gitu. Tapi aku melihat dia seseorang yang brilian. Maksudnya dia tahu apa yang dia mau lakukan setelah dia tamat. Dia
apa ya, menurutku nilai dan kesempurnaan itu nggak cuma ada yang apa yang tertulis di ijazah gitu. Padahal daripada akademis, nilai kompetitif seseorang tuh lebih berarti rasanya di dunia kerja. Dan menjadi seperti Ali bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang buruk, bahkan itu sebenarnya bagus. Nah, kita lihat dari Aza, si Azan itu dia orang yang belajar banget. Bahkan dia nutup diri dari organisasi gitu. Karena dia tuh emang belajar, dan yang jadi seperti itu juga nggak salah, itu juga bagus karena dia juga punya tujuan setelahnya. Intinya apapun tujuan teman-teman mahasiswa setelah ini gitu, itu tuh pasti bakal, selagi kita tuh pengen memberikan dampak, bisa dengan cara apapun. Aku pernah ditanya sama teman-temanku waktu di ITB, Nif, mahasiswa tuh jadi apa aja kalau misalnya udah tamat? Terus aku jawab, jadi apa aja bisa. Karena sebenarnya teman-teman, ya apa yang teman-teman inginkan, walaupun kuliah dengan jurusan agama, itu nggak akan membatasi teman-teman untuk jadi apa yang teman-teman mau. Jadi itu asal muasal kenapa aku pengen banget Ali dan Aza hadir memberi kesan buat kakak-kakak wisudawan dan wisudawati tahun ini. Itu sih. Yang penting Ali itu adalah tipe orang yang dia nggak fokus di akademisnya. Dia kayak emang mikirin yang penting aku ini lulus, tapi ada hal lain yang memang harus dia kejar. Ada bisa kayak entah dia jadi freelancer, entah dia jadi mic-nya, entah dia jadi apa, entah dia jadi apapun itu, pokoknya jadi Ali atau jadi Aza itu gak ada yang salah, dua-duanya benar. Ya udah, itu aja. Terima kasih sudah mau udah mau dengerin dan udah mau bukan merasakan, maaf ya kan jadi panjang lagi. Terima kasih udah mau menghargai kehadiran dari Ali Aza. Kami berdua Ali Aza jadi kesan tersendiri buat teman-teman tahun ini ya. Terima kasih. Udah kayak YouTuber beneran. Dadah. Aku mau ngucapin terima kasih buat semua elemen mahasiswa yang ada, yang menonton juga dan yang menyaksikan proses dan juga wisuda itu sendiri, karena sudah mau berkontribusi dan mengikuti aturan-aturan yang sudah kami buat. Pihak-pihak luar seperti KBRI, seperti PPMI, seperti juga tim VIP, tim keamanan, semuanya yang membantu dalam proses penyuksesan wisuda itu sendiri. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada PPMI, Presiden dan Wapres, dan semua orang yang membantu kami. Dari KBRI, Pak Bambang, Pak Adikbud, Pak Fauzan dari Adikbud juga, Pak Aming dari Korfung Sosbud, dan Pak Adon khususnya juga, semuanya yang telah membantu kami, dan juga khususnya Pak Dubes langsung itu sendiri yang mensupport kami, anak-anaknya yang membantu kami, karena kami masih seperti anak kecil gitu yang sangat perlu dibimbing dan sangat perlu diarahkan untuk bisa membuat acara yang seperti ini. Ada habisnya gitu kan, dari segala elemen yang udah berusaha menyukseskan acara ini, baik itu panitia ataupun elemen atau lembaga lain gitu kan, bahkan wisudawannya sendiri yang memang mempercayakan kepada kami, itu nggak habis gitu kata terima kasih dari kita gitu kan.
karena ini semua juga kembali ke kita semua, ini semua kembali ke para wisudawan dan yang lainnya gitu kan. Ini acara kita bersama, nggak ada yang siapa yang paling dimenangkan untuk acara ini, nggak ada yang paling dinomorsatukan untuk acara ini, karena semuanya rata. Ini untuk acara kita bersama. Jadi terima kasih dari kita berdua gitu untuk semua siapapun itu, baik itu wisudawannya, panitianya, atau yang lainnya gitu kan. Terus yang kedua itu aku pribadi dan juga Nopal minta maaf yang sedalam-dalamnya gitu kan, karena dari tahun kemarin gitu kan kayak ada evaluasi yang memang ditargetkan untuk tahun ini, atau mungkin aspirasi para wisudawan atau mungkin para lembaga yang memberi nasihat kepada kami, kritikan dan sebagainya. Banyak hal-hal yang masih tidak bisa kita lakukan gitu, tidak bisa kita realisasikan di tahun ini, tapi semoga bisa menjadi inovasi baru di tahun selanjutnya. Kami sangat berharap gitu tahun selanjutnya banyak inovasi baru, banyak ide-ide baru yang memang lagi-lagi diperuntukkan untuk kesuksesan acara itu, yang memang akan dirasakan oleh semua orang yang menikmati acara itu, baik wisudawan, panitia dan sebagainya gitu. Terus untuk panitia sendiri, dari awal terbentuknya kepanitiaan gitu kan, kita memang nggak bisa menghalangi segala kritikan, segala boleh dibilang gunjingan-gunjingan yang ada soal kepanitiaan. Tapi ala kulihal, alhamdulillah, aku sangat berterima kasih banget gitu sama anak-anak panitia yang dengan adanya kritikan-kritikan itu, dengan adanya opini-opini yang mungkin boleh dibilang bakal mengganggu fokus panitia, mereka tetap fokus untuk satu hal, yaitu menyukseskan acara wisuda ini gitu. Bahkan di waktu di acara 2 hari itu gitu kan, itu kan banyak tuh kayak kenapa jadi kayak gini, banyak kayak boleh dibilang ya namanya apa yang kita lakuin gak semuanya bakal disetujuin orang gitu kan. Tapi semua panitia itu fokus untuk satu hal, yaitu memberikan yang terbaik untuk para wisudawan. Bahkan dengan acara 2 hari yang gak ada jedanya, boleh dibilang jedanya cuma berapa jam dari hari pertama dan hari kedua, masih ada panitia-panitia yang berusaha untuk memberikan yang terbaik di hari kedua. Kayak anak acara setelah acara di hari pertama, malamnya langsung rapat lagi. Buat apa? Buat memberikan yang terbaik lagi di hari kedua. Begitu juga anak dokumentasi, kayak yang hari pertama habis selesai istirahat bentar dari ACC, terus malamnya nyewa kamera lagi dan sebagainya. Itu luar biasa banget gitu loh. Nggak ada yang bisa ngebalas itu semua kecuali kayak doa dari anak pribadi dan berdua gitu kan. Kayak aku sama Nopal berdoa buat kebaikan-kebaikan antum, jerih payah antum untuk kesuksesan panitia ini bisa menjadi wasilah untuk kemudahan antum di hal-hal berikutnya gitu. Banyak waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya yang antum korbankan di kepanitiaan ini, yang mana lama sekali gitu kan berjalannya, hampir 2 bulanan gitu. Bahkan ada mungkin yang kayak mengorbankan untuk nggak ikut di organisasi lain, atau mungkin nggak ikut kuliah atau sebagainya gitu, hanya untuk menyukseskan acara ini. Itu adalah loyalitas yang nggak bisa kita bayar dengan apapun. Itu sangat luar biasa banget, karena para teman-teman panitia mengorbankan itu semua hanya untuk satu hal, yaitu menyukseskan acara ini. Assalamualaikum semuanya. Hari ini adalah gladi untuk besok. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa, semoga besok acaranya lancar dan semuanya lancar, dicapai. Terima kasih semuanya.
aku Novel Ramadhani Anugraha dan Lis Aulia Rahmi. Kami berdua mewakili seluruh panitia. Pertama mohon maaf kalau mungkin tidak bisa memenuhi segala kemauan antum, segala keinginan, dan ada kesalahan dari panitia, buruk perkataan, buruk acara dan lain-lain. Kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih sudah mau mendukung kami di 2 bulan ini dalam proses dan ketika acara berjalan. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.